Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Akhlakia dari kelas R3A dengan NPM 038. Hari ini saya akan menjelaskan aljabar tentang materi matriks determinan, inverse, adjoint, and transpose. Yang pertama, determinan. Determinan itu adalah sebuah angka yang diperoleh dari matriks bujur sangkar atau persegi melalui proses atau perhitungan tertentu, di mana determinan sendiri biasa dinotasikan sebagai tanda det A atau A garis itu matriks pada matriks A. Determinan biasa digunakan untuk mencari nilai dari sebuah inverse sebuah matriks. Ingat, determinan hanya dapat dihitung pada matriks persegi seperti 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang determinan 2x2. Rumus determinan 2x2 itu seperti berikut. Contohnya, carilah besar nilai determinan dari matriks 2x2 berikut ini. Jadi, matriks A, B, C, D. Rumusnya itu B dikali C, A dikali D. Oke, cara menghitung seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang saya kasih contoh, carilah besar nilai determinan dari matriks A berikut. Matriks A 2, 5, 6, 4. Dan caranya tinggal ditarik garis dari kiri ke kanan, kanan atas, kiri bawah. Ini kayak 2 dikali 4 dikurang 5 dikali 6. Jadi 8 dikurang 30 itu hasilnya minus 22. Sekarang determinan 3x3. Determinan matriks 3x3 dapat diketahui melalui dua cara, yaitu metode kofaktor dan aturan Sarus. Nilai determinan matriks 3x3 ini berguna untuk mendapatkan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Fungsi determinan ini juga berlaku untuk sistem persamaan linear dengan jumlah variabel lainnya, tidak hanya 3. Oke, cara menghitung atau rumusnya seperti ini. Coret baris dan kolom pada urutan pertama untuk mendapatkan minor entry A11 dan kofaktor entry A11. Tersisa submatriks yang memiliki ukuran 2x2, minor entry A11 adalah M11 sama dengan E dikali I dikurang F dikali H, dan kofaktor entry C11 nya itu adalah C11 sama dengan min 1 dikali pangkat 2 M11 sama dengan E kali I dikurang F kali H. Seperti yang saya sudah kasih contoh, ini kan ada gambar, jadi ditarik garis ADG dan ABC. Jadi kita ngambilnya yang EF HI aja. Nah, jadi nanti setelah EFHI kita mengambil yang DFGI. Setelah itu habis DFGI ya DEGH. Oke, ini cara menghitung atau contoh soalnya ya. Jadi temukan determinan matriks A berikut. Matriks A ini ada 4, 3, 5, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Penyelesaian seperti yang sudah saya taruh di sini. 4 dikali min 1 pangkat 2, 4, 2, 2, 4 ditambah 3 dikali min 1 pangkat 3, 1, 2, 3, 4 ditambah 5 dikali min 1 pangkat 4, 1, 4, 3, 2. Jadi kayak 4 kali 1, 16 kurang 4 ditambah 3 dikali min 1, 4 kurang 6 ditambah 5 dikali 1, 2 dikurang 12. 4 kali 12 ditambah 3 dikali 2 ditambah 5 dikali min 10 itu hasilnya itu 4. Oke. Selanjutnya yang Sarus. Yang tadi matriks kofaktor, yang sekarang metode Sarus. Cara paling mudah sejauh ini adalah metode Sarus. Nah, terdapat sebuah matriks A, yaitu matriks persegi yang memiliki ukuran 3x3. Ada 3 bilangan di setiap elemen baris dan 3 bilangan di setiap elemen kolom.
Rumus determinan matriks A pada aturan Sars itu adalah determinan A sama dengan A dikali I dikali A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G ditambah C dikali D dikali H dikurang C dikali E dikali G dikurang A dikali F dikali H dikurang B dikali D dikali I. Sekarang tinggal melihat gambarnya, sudah saya taruh. Kemudian contoh soalnya. Oke, tentukan determinan matriks A berikut. Ini kalian tinggal 4. Kita harus tambahkan 2 baris angka. Jadi kayak 4 1 3 ditaruh di samping 5 2 4 ditambah lagi 3 4 2. Jadi nanti kalian tarik garis jadi 4 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikali 3 ditambah 5 dikali 1 dikali 2 dikurang 5 dikali 4 dikali 3 dikurang 4 dikali 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 dikali 4. Jadi hasilnya itu 4. Sekarang inverse. Nah, inverse merupakan kebalikan dari dua matriks. Jika matriks dikalikan maka menghasilkan matriks persegi atau bisa dituliskan seperti AB sama dengan BA sama dengan 1. Jika matriks B adalah inverse matriks disebutkan dengan A-1 sehingga A dikali A-1 sama dengan A-1 dikali A sama dengan I. Rumus inverse 2 kali 2. Jadi cara untuk menghasilkan matriks 2 kali 2 itu tukarkan elemen-elemen pada diagonal utama, berikan tanda negatif untuk elemen-elemen lain, bagi setiap elemen matriks dengan determinan. Oke, ini kita langsung ke contohnya aja. Contoh matriks 2 kali 2. Diketahui matriks A itu sama dengan min 5, 7, min 3, sama 4. Dan matriks B itu adalah 4, min 7, 3, min 4. Apakah matriks A dan B saling inverse? Nah, saya akan menjawab A dan B dikatakan saling inverse jika hasil dari A, B sama dengan I sama dengan 1, 0, 0, 1. Jadi matriks A dan B sama dengan, jadi di hasilnya jadi 20 ditambah 21 dikurang 12 min 12 ditambah 12 jadi 35 dikurang 35 21 dikurang 3 hasilnya 1001. Karena nilai A dikali B sama dengan I sama dengan 1001, maka matriks A dan B itu saling inverse. Nah, matriks 3 kali 3 sekarang. Menentukan inverse matriks berodol 3 kali 3. Misalkan A merupakan suatu matriks persegi non-singular, maka inverse matriks A dinotasikan dengan notasi dengan A-1 dan dapat ditentukan dengan rumus A-1 sama dengan 1 per determinan A dan adjoin A. Dengan determinan A, determinan matriks A, kalau adjoin A itu ada adjoin matriks A merupakan transport dari matriks kofaktor A. Oke, kita langsung ke contohnya aja ya guys. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal matriks inverse 3 kali 3. Jadi ada matriks B 102 min 143 21 min 1. Nih, cara jawabnya yang pertama kita cari determinan matriks B. Determinan matriks B itu adalah min 4 ditambah 0 ditambah min 2 dikurang min 16 dikurang 3 dikurang 0 sama dengan 7. Yang kedua, menentukan semua kofaktor dari matriks B. Kalian bisa lihat PPT yang sudah saya ini sudah lengkap, jadi kalian tinggal lihat saja. Nah, tinggal lihat. Dan matriks kofaktor B ini, yang ketiga kita mencari matriks kofaktor B. Jadi hasilnya itu min 7, min 7, 7, 1, 3, min 1, 4, min 5, 4. Nah, yang keempat itu kita mencari adjoin A-nya. Adjoin A-nya itu min 7. Jadi ditukar.
baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi min 7 1 4 min 7 3 min 1 7 min 5 4. Dan yang terakhir inverse matrix B ini kurang 1 sama dengan 1 determinan B adjoint B. Jadi B min 1 sama dengan 1/7. Adjoint B yang tadi sudah kita cari ditaruh juga. Ini tinggal dihasilin min 7 sama adjoint B nya. Hasilnya itu jadi hasilnya B min 1 sama dengan min 1 1/7 4/7 min 1 3/7 min 1/7 1 min 5/7 4/7. Oke, sekarang adjoint. Saya akan menjelaskan tentang adjoint. Adjoint itu merupakan transpose dari matriks kofaktor. Adjoint sering disingkat menjadi ADJ. Misalkan matriks A, maka adjointnya ditulisnya ADJ A. Oke, saya akan coba ya guys, karena ini ada waktunya. Matriks adjoint 2x2 itu seperti ini. Matriks A, A, B, C, D. Jadi adjoint A-nya tuh D min B min C A. Contoh, jadi kita harus menukar A dan D. Jadi D-nya di atas, A-nya di bawah, dan B, C-nya ini ditambahin minus. Oke, contoh soalnya seperti ini. Matriks A 5 1 3 7 kita adjointin jadi 7 min 1 min 3 jadi sama 5. 7 sama 5 ini ditukar, 1 sama 3 nya juga ditukar, tapi ditambahin min. Nah, sekarang matriks adjoint 3x3. Nah, ini cara adjoint 3x3. Jadi tinggal kita kelompokin EF, HI, BC, HI, BC, EF, DF, GI, AC, GI, AC, DF, DE, GH, AB, GH, AB, DE. Dan tinggal ditarik-tarik, dikali, silang, dijumlah, habis itu kita langsung ke contoh soal. Pertama, tentukan nilai matriks adjoint dari matriks X tersebut. Jadi X, matriks X 5 3 2 5 min 2 1 7 3 4. Jawabnya itu seperti ini. Yang sudah saya taruh di sini. Kalian tinggal lihat aja. Nah, hasilnya nanti min 11, min 6, 7, min 13, 2, 6, 2, 9, 9, min 23. Nah, sekarang yang terakhir transpose. Transpose itu yang paling gampang menurut saya. Transpose itu kayak kita tuh membolak-balikan saja dari kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Jadi kayak ABCD jadi ACD, ACBD. Nah, langsung ke contoh soal. Tentukan transpose matriks A2x2 berikut ini. Jadi A sama dengan 3, 5, 1, 4. Jadi jawabnya, jadi 3, 5 itu ditaruh di baris, di kolom. Jadi 3, 5, 1, 4. Gitu aja guys, gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.